Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita biasanya mendengar perkataan-perkataan dari Rizik Syihab ya, ketika merespon orang-orang yang mengkritik nasab Ba'alawi, orang-orang yang mengkritik ceramah-ceramah dari Ba'alawi yang isinya doktrin dawir ya. Orang-orang yang seperti itu disebut oleh Pak Rizik Syihab sebagai neo PKI. Kita udah paparkan 20 indikasi, kenapa tidak di-stop? Sekarang semua sudah terjadi, saudara. Nah, maka itu gerakan-gerakan politik yang adu domba antara kiai sama kiai, ulama sama ulama, ulama sama habaib. Ini semua gerakan neo PKI. Tapi ini ada fakta yang cukup mengejutkan kaum muslimin. Ditemukan fakta bahwasanya ternyata ada Habib yang justru jadi ketua PKI. Padahal selama ini Rizik Syihab yang berkoar-koar PKI ya. Coba kaum muslimin, ini ada video dari channel Harry Pras yang membongkar fakta ternyata ada Habib yang jadi ketua PKI. Kita lihat videonya. Mendengar pernyataan dari Habib Rizik Syihab yang dimana apabila ada orang, sekelompok orang, dia benci kepada pengajian, benci pada ulama, benci pada habaib, membubarkan pengajian, melakukan kerusuhan dan lain sebagainya, maka dia adalah PKI. Jadi selama ini nggak ada, saudara, yang ganggu habaib, ganggu ulama, ganggu pengajian. Selama ini hanya PKI. Jadi kalau ada yang mau ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, ganggu majelis taklim, berarti kalau begitu biarkan atau lawan, biarkan atau lawan. Jadi orang-orang siapapun orangnya yang membubar-bubarkan pengajian, mereka adalah PKI. Itu sebagaimana dinyatakan oleh Habib Rizik Syihab. Iya, kalau yang ditolak, yang dibubarkan itu pengajiannya Ba'alawi, ya mereka mengatakan yang menolak dan yang membubarkan itu neo PKI, ya, PKI lah ya. Tapi ketika ada pengajian lain, ya semisal para asatidz salafi ya, itu kan pengajiannya sering ditolak, dibubarkan, dan yang menolak, membubarkan yaitu orang-orangnya segeng sama Rizik Syihab. Tapi Rizik Syihab nggak pernah mengatakan itu neo PKI, gerakan PKI dan sebagainya, nggak pernah. Tapi giliran pengajiannya Ba'alawi yang jelas-jelas isinya dawir, isinya doktrin, kemudian ada yang menolak dan membubarkan, disebut sama Rizik Syihab yang membubarkan, yang menolak, yang tidak suka pengajian, itu gerakan PKI, neo PKI. Rizik. Ada beberapa netizen yang share kepada saya, mend-DM Instagram saya, untuk memberikan informasi adanya seorang habaib yang ternyata dia juga antek PKI. Seperti ini videonya. Pas zaman penyergapan Sofyan PKI itu, Datuk udah di sini. Udah di sini. Tahu lah berarti ceritanya ya? Tahu. Sofyan kan waktu dapat di situ. Ditendang dulu ah. Ini antara kita ini di sini. Sungai Asam. Nah, di sini. Bukan ditendang dulu ah? Enggak. Itu Sungai Satu Angker dulu. Sungai Asam. Oh, dapat di situ. Dapat di situ. Lalu dibawa. Ceritanya Sofyan dia. Dapat dia tuh di serubut tentara kita. Dia tengah makan. Makan siang itu ya? Makan siang. Senjatanya di sini. Jimatnya tinggal. Jimatnya yang tanggal di badannya. Udah dipakai ya? Enggak dipakai. Itu tentara kita tuh nimbak tuh kan sini. Pas di kepala itu. Memberi. Dia tumbang tuh. Cuma tentara kita tuh bijak di mana. Begitu tumbang, disembelih. Oh langsung? Dipotong. Takut bangun lagi? Ya? Iya, cepat bangun. Itu Sofyan tuh pimpinan PKI Kalimantan Barat ya? Iya. Yang pimpinan tertinggi di sini kan? Iya, yang tertinggi dicari itu kan selama ini dicari dia tuh. Itu sekitar tahun itu berjumpa gitu. 1974 kalau nggak salah tuh. Tahun 74 itu. Nah, di video itu jelas diberikan pernyataan yang sangat tegas teman-teman, bahwa Habib tersebut mati ditembak kepalanya. Bahkan setelah ditembak kepalanya digorok lehernya. Untuk membuktikan mungkin ya, karena apa, diusung narasi bahwa sang Habib memiliki ilmu kebal. Di Indonesia itu tidak kelar-kelar teman-teman dengan ilmu-ilmu kebal ini.
karena apa? Menganggap kehebatan. Menganggap ilmu-ilmu konyol seperti ini adalah kehebatan, padahal cuma trik belaka, kebodohan, pembodohan semata. Iya, itu ketololan yang nyata. Ya, orang belajar ilmu kebal, ada juga yang belajar ya bukan kebal. Kalau menurut kami ini lebih hebat daripada ilmu kebal. Ya. Kalau ilmu kebal itu kan sajam sudah nempel di anggota badan, tapi anggota badannya nggak apa-apa. Ya, misal ada orang yang apakah ya bacok, ya, apakah pakai panah, apakah pakai apa, ya, yang pengen melukai seseorang, itu parangnya, pedangnya, celuritnya itu sudah sampai ke kulit, ya, nempel di kulit, tapi kulitnya nggak apa-apa, itu kebal. Ini ada yang lebih hebat lagi daripada ilmu kebal, ya, ilmu mental-mental namanya. Ya, jadi orang yang mau nyerang itu nggak bisa menyentuh, begitu dekat mental-mental. Ya, contohnya seperti ini. Munduran. Motor pindahin dikit, motor pindahin. Munduran. Nah, kaum muslimin ya, berdasarkan informasi, berdasarkan berita-berita, berdasarkan fakta-fakta yang ada, kami lebih percaya apabila kelompok Ba'alawi disebut itu anteknya PKI. Ya. Karena terbukti ada pendahulu Ba'alawi yang jadi ketua PKI. Ada pendahulu Ba'alawi yang jadi muftinya Belanda. Ya. Bahkan sekarang saja kalau kita melihat ceramah-ceramah dari para Ba'alawi itu bukan pengajian. Ceramahnya itu bukan berisi ilmu supaya kaum muslimin ini tauhidnya bener, akidahnya bener, ibadahnya bener, muamalahnya bener. Bukan. Justru ngerusak syariat Islam Ba'alawi itu. Ya. Coba berdoa mintanya sama Umar Mukhdor. Ya. Ketika ada masalah disuruh curhat sama fotonya Umar bin Hafiz. Hah? Kalau ditanya malaikat ketika sudah mati, ditanya man robbuka, man nabiyuka, dijawab nama Habib. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kuburan itu dibuat sederhana, rata dengan tanah. Ba'alawi kuburan dibangun-bangun, bahkan sampai dibuat seperti kamar pengantin, dihias-hias, dijadikan tempat untuk ketimpringan dan sebagainya. Hah? Coba. Itu kan jelas-jelas menyelisihi tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Belum lagi ceramahnya Ba'alawi kalau mengkritik pemerintah. Ya kita tahu sendirilah ya. Kami lebih yakin Ba'alawi itu yang sebenarnya PKI ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.